teman-teman semua, kami dari kelompok 2 tingkat 1A. Di sini kami akan mengunjungi Monumen Pancasila Sakti dan Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Devi Pusdianti dari tingkat 1A dengan PM 1042. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Eza Permaisuri Oli Zahra, NPM 1004. Perkenalkan, saya Sinta Afrianita Putri dengan NPM 1047. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hafiatun Hasana dari tingkat 1A dengan NPM 1035. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Aisyah dari kelas 1A dengan NPM 1016. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiana Febrianti dari tingkat 1A dengan NPM 1020. Selamat menyaksikan video berikut. 1965 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia atas tragedi pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI dalam gerakan 30 September oleh PKI. Jejak sejarah kelam peristiwa G30 SPKI masih dapat dijumpai di kota Jakarta, salah satunya di Museum Sasmita Loka, bekas kediaman Jenderal Ahmad Yani yang terletak di Jalan Lembang D58 Jakarta Pusat. Di tempat inilah Jenderal Ahmad Yani dibunuh dengan rentetan tembakan peluru oleh tentara Cakrabirawa. Setelah 1 Oktober 1965, rumah dinas Jenderal Ahmad Yani ini diserahkan kepada Angkatan Darat oleh Ibu Yayu, istri Ahmad Yani. Dan oleh Angkatan Darat atas inisiatif dan prakarsa Ibu Yayu dijadikan sebagai museum. Kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto. Dan museumnya diberi nama Sasmita Loka Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Memasuki halaman pertama, saya langsung menuju pintu depan yang dimana terdapat ruangan pertama. Ruangan ini adalah tempat tunggu bagi tamu dan juga ruangan ajudan. Biasanya tamu-tamu diterima masuk lewat pintu depan ini dan diterima oleh ajudan Jenderal Ahmad Yani, yaitu Mayor Subadi. Di ruangan ketiga ini yaitu ruang tamu atau ruang khusus, di mana terakhir kali Jenderal Ahmad Yani beraktivitas untuk terakhir kalinya sebelum peristiwa subuh berdarah. Malam harinya Ahmad Yani masih menerima tamu dari Surabaya. Mereka menyampaikan laporan kepada Ahmad Yani bahwa di Surabaya terjadi pengerusakan di kediaman Gubernur Jawa Timur yang dilakukan oleh PKI. Ahmad Yani pun menyanggupinya bahwa besok beliau akan melaporkan kepada Presiden Soekarno yang direncanakan jam 9 pagi. Namun sayang bahwa pada jam setengah 5 pagi, Ahmad Yani dijemput oleh orang-orang jahat, yaitu pasukan Cakrabirawa yang telah berafiliasi dengan PKI. Mereka menjemput dan membunuh Ahmad Yani, sehingga menghadap Presiden Soekarno itu tidak dapat terlaksanakan. Di sebelah kanan terdapat ruang yang begitu tidak terlalu luas. Tempat ini biasanya dijadikan tempat santai oleh Jenderal Ahmad Yani. Tempat ketika sore hari beliau minum kopi atau minum teh sambil melihat atau mengawasi putra-putri beliau yang sedang bermain. Yang saat ini sudah dijadikan tempat penyimpanan barang-barang peninggalan beliau. Selanjutnya di sini ada ruang makan yang menyatu dengan minibar. Beranjak dari ruang makan menuju ke sebelah kanan, saya dijumpai pintu kaca yang retak akibat tembakan senjata. Pintu ini menjadi saksi bisu bagaimana Jenderal Ahmad Yani diperondong oleh peluru Cakrabirawa. Menembus pintu kaca, peluru yang ditembakkan Cakrabirawa saat itu juga mengenai lukisan dan sebuah lemari di kaca. Untuk mengingat di mana Jenderal Ahmad Yani terjatuh pertama kali setelah ditembak, dibuat sebuah tanda di bagian lantai. Selanjutnya saya mencoba menengok kamar tidur Jenderal Ahmad Yani dan putra-putrinya. Disinilah barang-barang pribadi keluarga Jenderal Ahmad Yani ini masih tersimpan rapi.
Beranjak dari ruang tengah menuju ruang belakang, saya memasuki lorong, tempat di mana Cakrabirawa yang tergabung dalam G30 SPKI masuk ke rumah Ahmad Yani pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Ruang bagian belakang ini sekarang difungsikan sebagai galeri foto tentang Ahmad Yani semasa hidup hingga sejarah G30 SPKI. Masih ada banyak cerita yang dapat digali dengan berkunjung ke Museum Pahlawan Revolusi ini. Sebuah pembelajaran sejarah yang seakan mengantarkan kita ke masa lalu hingga larut dalam kesedihan saat mendengar kisah-kisah pembantaian para pahlawan. Sejarah memang tak akan bisa terulang, namun kisahnya akan senantiasa dikenang. Selanjutnya, setelah dari Museum Sasmita Loka ini, kami langsung menuju Monumen Pancasila Sakti, di mana tempat tersebut dibangun untuk mengenang 7 para pahlawan revolusi dalam tragedi Gerakan 30 September sebagai bentuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Sekarang kita sudah ada di Monumen Pancasila Sakti, dan untuk tahu lebih lanjutnya mari kita masuk ke dalam. Lubang Buaya berasal dari nama desa. Jauh sebelum pemberontakan PKI, desa Lubang Buaya sudah ada. Lubang Buaya mempunyai kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. Sumur ini ditemukan atas bantuan dari seorang polisi tingkat 2 yang bernama Sukitman. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI, rumah ini menjadi salah satu saksi bisu kekejaman gerombolan anggota PKI saat menyekap dan menyiksa para perwira TNI yang saat itu berhasil diculik. Di dalam rumah penyiksaan inilah dapat dilihat diorama yang menggambarkan penyiksaan para perwira TNI yang diculik masih dalam keadaan hidup. Lokasi yang paling mencolok dari sejarah Museum Lubang Buaya ini tentu saja adalah sumur tumak kering yang menjadi tempat pembuangan jenazah ke-7 jenderal dan perwira korban PKI ini dibuang begitu saja ke dalam sebuah sumur yang dikenal dengan peristiwa sejarah Lubang Buaya. Tepat pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah ke-7 korban ini sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.